Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai gelombang mekanik bagian 1, yaitu tentang jenis-jenis gelombang. Pengertian gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contohnya yaitu ini seseorang yang sedang menggetarkan tali, kemudian ini gelombang akan merambat. Nah, saat orang ini menggetarkan tali, maka akan berbentuk banyak bukit dan lembah di tali yang digoyangkan tadi. Inilah yang disebut dengan gelombang. Jadi ini yang disebut dengan bukit, dan ini yang disebut dengan lembah. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium untuk merambatnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, dan berdasarkan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua juga, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu berdasarkan amplitudo gelombang, dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner, atau sering disebut dengan gelombang berdiri. Gelombang mekanik ialah gelombang yang merambatnya memerlukan medium. Nah, contohnya ini air ya, gelombang air yang merambatnya memerlukan medium, yaitu mediumnya air. Contoh gelombang mekanik yaitu gelombang bunyi. Ini telinga menerima perubahan tekanan dan otak mengartikannya sebagai informasi. Ini gelombang bunyi. Ini mediumnya yaitu udara. Jadi bunyi itu terdengar apabila getarannya merambat dalam bentuk gelombang ke telinga. Nah, lewat apa mediumnya? Yaitu udara. Atau berikutnya yaitu gelombang air laut. Mediumnya yaitu air. Kita lanjutkan ke gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ada gelombang yang merambat tidak memerlukan medium. Contoh gelombang elektromagnetik yaitu gelombang cahaya matahari. Dia merambat walaupun dari ruang hampa udara dia sampai ke bumi, ya. Kemudian berikutnya yaitu sinar X, gelombang radio. Nah, ini contoh sinar X ya. Ini jadi salah satu contoh jadi gelombang elektromagnetik. Sinar gamma, cahaya tanpa, gelombang TV dan gelombang mikro. Jaga yaitu sinar inframerah. Nah, ini sinar X, ini sinar gelombang radio, ini gelombang TV, ini telepon ya. Ini contoh-contoh daripada gelombang elektromagnetik. Kita lanjutkan ke gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh gelombang transversal yaitu gelombang tali dan gelombang air laut. Nah, ini contoh gelombang transversal pada tali ya. Gerakannya membentuk gelombang. Di mana yang ini gambar ini yaitu menunjukkan arah getar gelombang transversal dengan arah rambat ya. Jadi ke sini arah getarnya, kemudian ke sini arah rambatnya. Di mana pada gelombang transversal arah getarannya itu saling tegak lurus dengan arah rambatnya. Dan ini yang disebut dengan bukit dan ini yang disebut dengan dasar gelombang atau lembah ya. Nah, satu gelombang kalau di sini dari puncak ke puncak atau bukit ke bukit itu seperempatnya bukit, ini seperempatnya bukit kan jadi setengah ditambah satu lembah. Ini disebut dengan satu gelombang atau satu bukit, satu lembah ini juga satu gelombang. Atau kita mulainya misalkan jadi seperempat lembah, maka di sini juga seperempat lembah ditambah satu bukit. Ini juga sama dengan satu gelombang. Nah, atau di sini ya ini ada gambar untuk menunjukkan arah getar dan arah rambat dari gelombang. Jadi yang dimaksud satu gelombang dari A, B, C, D, E. Nah, ini satu gelombang. Atau mulai di sini B, C, D, E ke F. Ini satu gelombang juga ya. Atau dari sini D, E, G, B. Jadi ini satu gelombang juga ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini ya, gambar ini. Nah, ini setengah gelombang. Kita gerakan lagi. Ini satu gelombang, setengah dan setengah ya. Nah, sekarang yang ini itu satu setengah gelombang atau 3/2 gelombang. Itu ya. Kita lanjutkan berikutnya yaitu ke gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal yaitu jenis gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya.
Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang pada selingki. Nah, ini bentuk dari selingki. Saat digetarkan, maka selingki ini akan membentuk rapatan renggangan. Itu kan saat digetarkan, maka akan membentuk ini renggangan, kemudian yang ini rapatan. Di mana satu gelombang untuk gelombang longitudinal, yaitu yang ini setengah gelombang yang rapatannya aja. Kemudian yang ini renggangannya yaitu setengah renggangannya itu setengah gelombang. Jadi satu rapatan sampai ditambah satu renggangan ini disebut dengan satu gelombang atau lambda. Ini juga sama, ini rapatan dan ini renggangan. Jadi ini disebut dengan satu gelombang, itu lambda. Panjang satu gelombang adalah panjang satu rapatan, ini ya gambarnya, dan satu renggangan, nah ini gambarnya. Atau jarak antara dua rapatan yang berurutan, artinya ini rapatan, berarti ini satu gelombang. Atau jarak antara dua renggangan yang berurutan, berarti ini renggangan dengan ini renggangan, berarti itu satu panjang gelombang. Kita lanjutkan ke besaran-besaran panjang gelombang. Yang pertama ada yang disebut dengan panjang gelombang yang diberi simbol dengan lambda, yaitu jarak antara satu puncak dan satu bukit. Ini perhatikan gambar di sini, satu puncak, satu bukit, berarti di sini satu panjang gelombang. Berikutnya ini simpangan gelombang. Simpangan gelombang yaitu jarak suatu partikel yang dilalui gelombang terhadap titik seimbang. Ini simpangan. Nah, yang ini simpangan. Yang ini simpangan. Amplitudo. Nah, amplitudo yaitu simpangan maksimum. Nah, ini amplitudo, simpangan maksimum. Ini ke bawah juga amplitudo, simpangan maksimum. Jika arahnya ke atas, berarti ini amplitudonya positif. Tapi kalau ke bawah, berarti amplitudonya negatif. Begitu juga dengan simpangan. Kalau simpangannya ke atas, maka positif. Dan simpangannya ke bawah, maka negatif. Kita lanjutkan ke masih besaran-besaran pada gelombang. Yang berikutnya itu yang keempat, yaitu periode, diberi simbol T, di mana periode yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Yang dapat dirumuskan T sama dengan T per N, itu waktu dibagi jumlah gelombang, atau T sama dengan 1 per F, yaitu 1 dibagi frekuensi. Yang kelima yaitu ada yang disebut dengan frekuensi yang diberi simbol F, yaitu banyaknya gelombang yang melewati suatu titik setiap detik. Dirumuskan F sama dengan N per T. Berikutnya yaitu yang keenam, cepat lambat gelombang, diberi simbol V. Cepat lambat gelombang dapat dirumuskan yaitu V sama dengan lambda dikali F atau sama dengan lambda per periode per T besar. Di mana V yaitu kecepatan, satuannya meter per sekon, F itu frekuensi, satuannya hertz, dan T itu periode, satuannya sekon. Kita lanjutkan ke besaran-besaran pada gelombang berikutnya, yaitu yang ketujuh. Ada yang disebut dengan fase gelombang. Fase gelombang yaitu keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah rambatannya. Fase gelombang dapat dirumuskan yaitu V sama dengan theta per 2V. Berikutnya yaitu yang ke-8 yaitu beda fase gelombang. Apabila pada tali terdapat dua buah titik, maka beda fasenya adalah jarak antara dua titik tersebut. Dirumuskan delta V sama dengan V2 min V1. Sehingga beda sudut fase dapat dinyatakan delta theta sama dengan 2V dikali delta V. Di mana V yaitu fase gelombang tanpa satuan, theta yaitu sudut fase, satuannya rad. Dua titik dikatakan sepase jika kedua titik memiliki jarak 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Jadi kedua titik akan memiliki amplitudo dan arah gerak yang sama. Dua titik dikatakan berlawanan fase jika kedua titik berjarak setengah lambda, 3 per 2 lambda, 5 per 2 lambda, atau 2N dikali setengah lambda. Kedua titik akan memiliki arah simpangan yang berlawanan walaupun sama besar. Kita lanjutkan ke besaran gelombang yang berikutnya, yaitu energi dan intensitas gelombang. Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain, sehingga gelombang merupakan getaran yang merambat dalam suatu medium.
Besarnya energi gelombang adalah didapat itu dengan persamaan energi kinetik sama dengan setengah K dikalikan A kuadrat cos kuadrat theta, atau energi potensial sama dengan setengah Ka kuadrat sin kuadrat theta, dan energinya sendiri yaitu setengah Ka kuadrat sama dengan setengah M dikalikan omega kuadrat dikalikan A kuadrat. Energi dan intensitas gelombang. Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang merupakan getaran yang merambat dalam suatu medium. Besarnya energi gelombang, tadi ini sudah disebutkannya di sana. Ini ininya keterangannya, EK yaitu energi kinetik, satuannya joule, EP yaitu energi potensial, satuannya joule, E itu energi kinetik atau energi total, satuannya joule, theta itu sudut fase gelombang, dan K yaitu M dikalikan omega. Ini suatu konstanta, satuannya Newton per meter. M itu massa, satuan kilogram omega atau sama dengan 20 E itu sama dengan frekuensi sudut atau kecepatan sudut, satuannya rad per sekon. F itu frekuensi, bisa juga dicari dengan menggunakan persamaan F sama dengan 1 per T. Ini frekuensi gelombang, satuannya Hertz, dan T itu periode gelombang, satuannya sekon. A amplitude gelombang, satuannya meter. Berikutnya yaitu intensitas gelombang adalah besarnya energi gelombang yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu. Besarnya intensitas gelombang bunyi adalah I sama dengan E dibagi A dikalikan T sama dengan P per A. Ini intensitas bunyi. Di mana I sama dengan intensitas bunyi, satuannya joule per meter persegi dikali waktu atau watt per meter persegi. T itu waktu, satuannya sekon, P ini daya bunyi, satuannya watt. A itu sama dengan 4 pi R kuadrat, itu sama dengan luas penantang medium dalam satuan meter persegi. R yaitu jarak, satuannya meter. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai materi gelombang. Sampai ketemu minggu depan, yaitu pelatihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.